Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika mendesak adanya validasi mendalam terhadap data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Mimika. Hal ini menjadi sorotan utama dalam fokus group discussion terkait rencana penanggulangan kemiskinan daerah RPKD tahun 2025 dan rencana aksi tahunan 2026 yang diselenggarakan pada Kamis 23 Oktober 2025. Kepala Bapeda Mimika Yohana Paliling mengungkapkan keprihatinannya mengenai kondisi penanggulangan kemiskinan di Mimika. Meskipun daerah ini berada dalam posisi yang relatif aman dibandingkan kabupaten lain, Yohana menyoroti bahwa angka penurunan kemiskinan cenderung flat dan tidak signifikan. Padahal alokasi dana untuk OPD teknis terus mengalami penambahan. Ia menekankan pentingnya menggunakan data yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti data dari Badan Pusat Statistik untuk menyusun program yang benar-benar melayani masyarakat. Dalam perencanaan program RPKD, Bapeda Mimika secara tegas memprioritaskan layanan publik dasar bagi masyarakat miskin yang berada di Desil 1. Kelompok ini adalah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah yang berada dalam situasi sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yohana Paliling juga menyoroti adanya dugaan ketimpangan data demografi kemiskinan. Ia mencontohkan Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, di mana terdeteksi banyak keluarga berada di Desil 1 dan termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Ia menegaskan bahwa validitas data ini sangat krusial karena membawa wajah Mimika. Pengecekan data harus dilakukan bukan untuk membela diri, melainkan untuk memastikan penyusunan program berikutnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan real masyarakat yang menjadi prioritas. Meskipun terjadi keterlambatan di mana dokumen RPKD periode 2025 hingga 2029 seharusnya rampung tahun lalu, Kepala Bapeda berharap dokumen tersebut dapat diselesaikan secepatnya. Program yang sudah berjalan di tahun 2025 akan tetap diinput ke dalam dokumen. Selain itu, Bapeda Mimika akan menyusun rencana aksi tahunan 2026 yang akan disinkronkan dengan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun depan. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan semua upaya penanggulangan kemiskinan terintegrasi dan tepat sasaran berdasarkan data yang valid dan terperinci. Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan pendapatan, tetapi juga soal akses terhadap kesempatan, pelayanan publik, dan keadilan sosial. Karena itu, penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda utama pembangunan Mimika 5 tahun ke depan. Penyebab kemiskinan kita dan juga kemiskinan ekstrim di Mimika masih tinggi. Nah, kalaupun dibandingkan dengan kabupaten yang lain, ya, kita di posisi yang aman. Tetapi kan kita tidak bicara itu. Ternyata bahwa kalaupun ada penurunan di dalam setiap tahun, itu cenderung flat. Artinya bahwa tidak terlalu signifikan seperti yang kita harapkan dengan penambahan pagu dana yang ada di setiap OPD teknis yang kita kelola. Nah, ini dari hasil pemaparan itu kita melihat bahwa data yang menjadi acuan untuk perencanaan di OPD teknis yang melakukan intervensi langsung kepada program-program strategis di masyarakat kita masih kurang valid. Maksudnya, kita menyusun program untuk melayani masyarakat belum terlalu melihat data. Data ini data yang dari BPS, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini menjadi evaluasi dan koreksi bagi kita semua, terutama memang masyarakat miskin yang ada di Desil 1 itu membutuhkan layanan yang sangat prioritas. Semua harus menyelesaikan layanan publik dasar di Desil 1, lalu kita ke yang lain, bukan berarti yang lain tidak. Nah, layanan di Desil 1 karena benar-benar mereka sangat berada di situasi yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu tadi yang disampaikan, dan kita buka data dari kementerian dan kita melihat situasinya seperti itu. Kami juga dalam diskusi mengharapkan bahwa data-data yang ada yang diambil oleh teman-teman mungkin dari pusat ataupun dari BPS, sebenarnya kita berharap bahwa kita bisa koordinasikan
karena ada juga yang kami melihat ada ketimpangan data di situ. Misalnya contoh untuk kecamatan distrik Mimika Baru, saya melihat bahwa yang paling banyak keluarga yang berada di Desil 1 itu di Kebun Sirih tadi, Kebun Sirih. Nah, setelah kami melihat, ternyata di Kebun Sirih di situ banyak kos-kosan yang dihuni oleh pendulang. Nah, ini kan salah satu indikator kenapa data di situ Desil 1-nya banyak. Nah, pendulang ini mereka tidak punya rumah, tinggal dalam satu kos, mungkin beberapa orang dalam satu tempat. Tetapi apakah mereka ini penduduk Mimika atau penduduk dari luar yang hanya datang sementara untuk mencari pekerjaan? Karena apa? Data ini kan membawa wajah Mimika di mana-mana. Ya, ini yang saya sampaikan. Kita juga harus mengecek hal-hal yang berhubungan dengan data. Bukan untuk kita membela diri, tetapi supaya penyusunan program kita berikutnya itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat prioritas untuk semua layanannya. Ya, kami sangat berharap untuk dokumen yang akan disusun ini, rencana percepatan kemiskinan daerah ini, rencana penurunan. Baca kemiskinan itu jangan sampai saya salah judul. Ini kita bisa selesaikan dengan cepat. Sebenarnya ini dokumen kita cukup terlambat, harusnya selesai tahun yang lalu karena periodenya 2025-2029. Tetapi tidak apa-apa, apa yang kita sudah jalankan di 2025 nanti kita input. Kemudian rencana aksi tahunan 2026 juga kita susun, dan ini bisa sudah disinkronkan dengan RKPD kita di tahun depan. Sementara berjalan, masih bisa dimasukkan. Nah,